Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Dengan Pak Rizky, kita akan belajar mengenal bagian-bagian komputer. Sekarang yuk kita fokus ke ke layar bagian-bagian komputer. Ada beberapa bagian teman-teman. Yang pertama adalah CPU. Nah, fungsinya adalah untuk memproses dan mengolah semua kalkulasi, perintah, dan melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap data yang diambil dari memori atau dari informasi yang dimasukkan melalui perangkat keras lainnya untuk menunjang pengoperasian komputer. Pada intinya teman-teman, CPU ini berfungsi sebagai otaknya komputer. Jadi segala proses yang ada di komputer, baik misalkan kita ingin mendengarkan musik, ngelihat video dan lain sebagainya, nah itu adanya disimpan di CPU ini gitu. Nah sekarang kita masuk ke bagian kedua. Di bagian kedua ini kita ada mouse, bukan tikus ya teman-teman ya, emang bentuknya seperti tikus teman-teman. Mouse ini sebagai alat penunjuk atau pointing device menjadi sangat penting dan berguna ketika pertama kali ditemukan. Kalau di komputer itu ada kursor gitu ya, tanda panah yang bisa digerak-gerakkan. Nah itu disebut dengan mouse. Alatnya seperti ini teman-teman. Ini yang disebut dengan mouse ya. Lanjut, bagian ketiga adalah keyboard. Secara umum memiliki fungsi yang sederhana, yaitu menginputkan data berupa angka, huruf, maupun simbol yang ditekan untuk penggunanya. Nah, keyboard ini fungsinya teman-teman pada intinya adalah untuk mengetik ya, memasukkan huruf, angka atau simbol-simbol yang ada di komputer. Jadi kalau kita mau mengetik ya kita harus punya keyboardnya dulu gitu. Kalau kita nggak ada keyboardnya kita nggak bisa mengetik. Bisa sih dengan keyboard screen ya, atau keyboardnya yang ada di layar gitu. Caranya dengan menggunakan pakai mouse. Tapi ini adalah bagian terpenting dari salah satu bagian yang penting yang ada di komputer. Lanjut, monitor. Nah, kayak TV ya teman-teman. Ya, karena ini untuk sebagai perangkat keras ini memiliki kegunaan untuk menampilkan data grafis tampilan yang ada pada CPU agar pengguna bisa melihat data yang dibuat. Ya intinya kayak TV teman-teman. Jadi untuk memunculkan apa yang ada di CPU di monitor. Ya. Kalau komputer nggak ada monitor kita bingung mau apa gitu ya. Lanjut ya teman-teman. Ketiga adalah printer. Nah, printer ini salah satu kalau dalam ini mas sunahnya gitu ya. Digunakan untuk mencetak dalam dunia komputer gitu teman-teman. Jadi bisa mencetak foto, bisa mencetak tulisan, angka gitu ya. Tetapi tidak bisa mencetak video atau tidak bisa mencetak video teman-teman. Jadi pada intinya printer ini digunakan untuk mencetak hasil karya kita yang ada di komputer. Contoh kayak gambar kita di Paint gitu ya, atau lain sebagainya gitu. Kita cetak, dokumen kita cetak, dan hasilnya seperti ini teman-teman. Kalau ini dia mencetak foto gitu ya. Lanjut ya, kita masuk ke speaker komputer. Nah ini perangkat keras juga, output yang berfungsi mengeluarkan hasil pemrosesan oleh CPU berupa audio dan suara. Kalau kita nonton video gitu ya teman-teman, kalau tidak ada speakernya itu tidak ada suaranya gitu. Ini salah satu perangkat yang ada di komputer, speaker ya. Nah habis ini teman-teman silakan isi soal yang ada yang dikasih sama Pak Sanjaya atau guru kelas 1. Teman-teman silakan isi saja, ada fotonya, teman-teman tinggal tulis itu apa bendanya, apakah mouse, apakah CPU, apakah monitor gitu ya, ataukah printer. Teman-teman silakan cari saja. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Semoga teman-teman semua sehat, jaga protokol kesehatan,
Kalau keluar kita menggunakan masker dan sering cuci tangan, dan ketika kita sakit lebih baik kita berada di dalam rumah, maupun sakit maupun sehat. Kalau tidak terlalu penting kita berada di rumah saja. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.